Meditasi 4 perlindungan, caturaka. Ya, caturaka bawah tanah, kediaman luhur Brahmawari, cinta kasih. Nah, cinta kasih di sini meta itu perlu objeknya adalah makhluk hidup. Bukan nggak bisa yang mati, saya harus makhluk hidup. Dan di antara makhluk hidup itu ya mungkin Anda pernah mendengar kategorinya ya, sabe sata, sabe pana, sabe buta, sabe pugala, sabe ata bawa pariya pana, saba itio, sabe purisa, sabe arya, sabe anarya, sabe dewa, sabe manusa, sabe winipatika, awera hontu abhyapaja hontu aniga hontu suki atanang pariharantu. Nah, suki atanang pariharantu itu meta. Ya, awera hontu, abhyapaja hontu, aniga hontu, suki atanang pariharantu. Ini meta. Dukkha mucantu. Ini karuna. Dukkha mucantu. Yatalada sampatito. Mawiga cantu. Ini mudita. Kamasaka. Ini upeka. Kamasaka. Latihan UPK. Jadi meta dengan 4 kalimat. Awera hontu, semoga dia terbebas dari mara bahaya. Semoga awera hontu abhyapaja hontu terbebas dari penderitaan batin. Aniga hontu terbebas dari penderitaan jasmani. Suki atanang pariharantu. Ini suki atanang pariharantu ada yang menerjemahkan semoga dia bisa mempertahankan kebahagiaannya sendiri. Itu satu kondisi, satu terjemahan. Ada juga yang menerjemahkan may be well and happy. Atau semoga dia selalu sehat dan sejahtera. Itu juga. May be well and happy. May he be well and happy. Nah, suki atanang pariharantu. Itu. Ya. 4 ini. Nah, objeknya harus makhluk hidup. Sabe sata, semua makhluk hidup. Sabe pana, semua yang bernapas. Sabe pana, sabe buta, semua makhluk yang telah dilahirkan. Nah, buta di sini bukan makhluk halus. Terjemahan Indonesianya diterjemahkan makhluk halus, tapi sebenarnya semua makhluk yang telah dilahirkan. Kelahiran kan ada yang langsung telur, melalui kelembapan, dan juga melalui rahim. 4 jenis kelahiran. Artinya yang sudah dilahirkan. Buta, sabe sata, sabe pana, sabe buta, sabe pugala, semua yang punya individu. Sabe pugala, semua individu ya, pugala atau manusia, semua orang. Sabe ata bawa pariyapana, yang memiliki kepribadian, bisa bilang individu. Nah, sabe ata bawa pariyapana. Jadi pada prinsipnya ini adalah sabe sata sama. Sabe sata, cuma variasinya saja berbeda. Lalu saba itio, semua wanita. Semua wanita, saba itio, sabe purisa, semua laki-laki. Sabe purisa, sabe itio, sabe purisa, sabe arya. Semua makhluk suci. Sabe anarya. Yang tidak suci, yang belum suci. Sabe dewa, sabe winipatika, semua makhluk yang di alam rendah. Ya, ini adalah objek meditasi meta dan harus melihat makhluknya. Harus melihat makhluknya. Ya, kalau nggak ada, Anda nggak akan bisa mencapai meta jana. Meta jana sampai dengan jana ketiga. Gitu. Jadi Anda harus bisa melihat makhluknya. Sabe sata, sabe pana, mungkin secara umum Anda akan bisa melihatnya. Nah, saba itio, semua wanita. Anda harus bisa memunculkan penampakan wanita. Siapapun. Binatang, dewa, wanita, ya kan? Ya, manusia yang wanita. Mungkin yakini. Nah, terus juga peti wanita kan. Nah, Anda harus coba. Kalau memang melihat, ya terlihat sebagai wanita. Semua wanita. Dewi-dewi gitu. Ya kan? Nah, Anda harus bisa melihatnya. Sabe purisa, semua laki-laki.
laki-laki yang jenis kelamin laki-laki, jantan, binatang, hewan laki-laki, ya dewa, semua. Ya, Anda harus bisa melihatnya. Dan tergantung arahnya. Juga 10 arah. 10 arah. Ya kan? Utara, ya, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, barat laut, utara, timur laut, atas dan bawah. Pemancaran metanya. 10 arah. Setiap arah harus Anda lakukan. Ya. Sabe Purisa, semua laki-laki. Sabe Arya. Nah, Anda harus coba pancarkan meta Anda ke arah misalnya di mana ada Arya, orang suci. Kalau mau tahu orang suci di mana, latihan meta. Sabe Arya, ya, ya. Anda bisa cek dengan meta Anda. Karena kalau nggak ada objeknya, Anda nggak akan bisa mencapai meta jana. Tapi di sini Arya, di sini bisa manusia, mungkin biku, mungkin umat awam, atau mungkin juga para dewa, dewa Arya. Ya kan? Karena Sabe Arya. Semua makhluk yang mencapai kesucian. Sotapana, Sakadagami, Anagami, Arahat. 4. Ya. Nah itu. Jadi kalau misalnya lagi Anda latihan meta, Sabe Arya misalnya di arah timur, Anda lihat biku. Atau Anda lihat umat awam. Begitu Anda Sabe Arya, muncul penampakan dia. Wah, mungkin nih Arya. Pancarin meta terus ke dia, masuk ke jana enggak gitu. Kalau masuk jana, mungkin dia Arya. Kan sesuai Sabe Arya. Ya kan sesuai kategorinya. Ya enggak? Sabe Anarya yang belum suci. Ini ngeblatak banyak. Gampang carinya. Ya, Sabe Anarya. Ya, Sabe Dewa. Nah, Sabe Dewa juga sama. Anda bisa cek di rumah Anda ada dewanya enggak? Dewa penunggu rumah Anda, dewa pohon, dewa tanah, peri. Ya Anda bisa cek ada enggak? Atau ya mungkin dewa di Catumarajika gimana bentuknya? Dewa di Tawatimsa, di Tusita, dewa Brahma. Cek. Pancarin meta Anda, sekuat Anda. Dia 10 arah, Sabe dewa, semua dewa. Bener enggak dewa yang diceritakan di gambarnya itu bahwa dewa Catumarajika penampilannya seperti umur 22 tahun untuk dewanya. Terus dewinya umur kira-kira 16-17 tahun. Bener enggak? Buktikan. Sabe dewa. Nah, ya kan? Karena perlu makhluknya sebagai objek. Sabe dewa, Sabe Winipatika. Nah, Anda pancarkan semua makhluk yang di 4 alam apa ya? Asura, Peta, alam neraka, sama Yaka. Nah, Anda bisa lihat, pancarin meta Anda ke masing-masing ini. Anda lihat di neraka, ada nggak teman Anda di neraka? Anda enggak saudara Anda di neraka? Ada enggak keluarga Anda di neraka? Pancarin meta Anda ke bawah. Dewa kan ke atas, neraka di dalam bumi. Bener enggak penggambaran neraka itu seperti yang di Pandita Sutta? Neraka itu ya ukurannya berbentuk kubus, kotak gitu, ininya dikelilingi oleh istilahnya logam gitu, ukurannya sekian itu ada di Bala Pandita Sutta. Buktikan neraka ada atau enggak. Pancarkan meta ke mereka. Gitu. Di bawah. Dalam bumi. Ya. Lihat, ada enggak Dewa Data di neraka Awici? Iya loh. Kan menurut teks Dewa Data masuk neraka Awici kan? Neraka loh. Ya, ada enggak? Benar.
Ada nggak Raja Ajatasattu di sana? Ada nggak Supabuddha ya di sana? Masuk Awici. Buktikan lo. Siapa lagi yang ada di Awici? Betul enggak? Nah, ini pembuktian. Ya enggak? Kalau memang betul teks Anda lihat, ya ada, Anda membuktikan langsung. Direct knowledge. Ya enggak? Anda semakin yakin sama ajaran Buddha. Anda semakin yakin sama sada Anda semakin meningkat. Karena apa? Banyak pembuktian yang Anda dapat. Pembuktiannya kecil-kecil sih memang, tapi oh iya betul. Oh iya betul. Oh iya. Nah, meta bawana ini sendiri akhirnya Anda bisa membuktikan ada 31 alam kehidupan seperti yang Buddha ajarkan. Buddha mengajarkan 31 alam kehidupan. Betul enggak? Akhirnya Anda bisa melihat dewa, Anda bisa melihat neraka, Anda bisa melihat asura, Anda bisa melihat iyaka, Anda bisa melihat peta. Anda bisa melihat manusia, Brahma, pembuktian 31 alam kehidupan. Sada Anda semakin yakin terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha itu sendiri. Ini modal yang sangat penting untuk mencapai Sotapanna. Pencapaian Sotapanna melenyapkan wicikica, keraguan. Kebalikannya, sadanya semakin kuat kan? Nah, pembuktian latihan ini akan mengurangi, akan menghancurkan keraguan Anda terhadap Dhamma. Dengan kata lain, memperkuat sada Anda terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha itu sendiri, terhadap latihan Anda sendiri. Benar enggak? Nah, selain Anda semakin ragunya goyang, karena Anda membuktikan terus, benar enggak sih? Ternyata dilatih, benar. Benar enggak sih? Berarti benar. Keraguan Anda mulai bergoyang. Keyakinan Anda semakin tambah kuat. Latihan, benar nggak jana dia bisa dilatih? Benar. Benar nggak kasina dilatih? Benar. Karena apa? Buddha mengajarkan itu semua ada di sutta. Sutta ini mengatakan begini, oh latihannya seperti ini. Oh betul, saya membuktikan. Terus sadanya dipupuk kekuatannya. Ya kan? Sada, kuat itu modal untuk menjadi Sotapanna. Makanya seorang Sotapanna dengan keyakinan penuh, dia tidak akan melanggar 5 sila secara alamiah. Karena apa? Kekuatan sadanya sangat kuat sekali. Nah, kalau Anda mau menjadi minimal Sotapanna, Anda harus enggak melanggar 5 sila. Ya, kalau Anda enggak melanggar 5 sila, Anda mengarah ke Sotapanna, itu bibit Anda, itu potensi Anda, itu modal Anda untuk menjadi Sotapanna. Ya, jangan buat kebiasaan yang pelin-pelan. Harus mantap. Ya enggak? Kalau Anda mantap, kebiasaan mantap itu akan jadi kuat. Kalau Anda pelin-pelan itu yang akan jadi kuat. Kalau kebiasaan. Sada keyakinan itu yang penting sekali. Modal. Ya enggak? Oke. Nah, jadi Brahma Wihara, Metta, Karuna, Mudita, UPK bisa membuktikan 31 alam kehidupan. Ya. Berikutnya, Buddha Nusati. Buddha Nusati 9 kualitas Buddha ada di sana. Arahang sama Sambudo, Wijacarana Sampano, Sugato, Lokawidu, Anutaro, Purisa Dhamma, Sarati, Sata, Dewa Manusanang, Buddho, Bagawa. 9 kualitas Buddha. Ya, latihannya Anda hanya mengamati, berusaha untuk merenungkan Buddha Rupang atau memunculkan Buddha Rupang yang Anda sukai. Lalu Anda renungkan kualitas Buddha itu sendiri. Anda pilih salah satu dari kualitas yang Anda sukai, misalnya arahang. Arahang sambil memunculkan Buddha Rupang itu sendiri. Ya, arahang yang terbebas dari kekotoran batin. Arahang yang tidak memiliki kekotoran batin. Terus seperti itu. Arahang. Renungkan, lafalkan dengan baik. Tidak terlalu cepat, juga tidak terlalu lambat. Ya.
Kalau Anda punya parami di masa lampau bertemu dengan Buddha, Buddha Rupang itu akan menjadi Buddha hidup. Buddha Rupang itu akan menjadi Buddha hidup dan Anda akan melihat sosok Buddha hidup seperti yang Anda saksikan di masa lampau. Karena apa? Karena sanya kita yang merekam. Ya enggak? Sanya kita yang merekam. Jadi untuk membuktikan Anda pernah enggak bertemu dengan Buddha, Anda latihan Buddha Nusati. Ya, entah begitu ketemu Buddha Anda jadi apa enggak tahu. Ya kan, entah jadi cecek lah atau kecoa atau ya entah jadi bikuni atau apa enggak tahu gitu kan. Nah, ya enggak. Ya, setinya akan ada penampakan dari Buddha itu sendiri seperti yang Anda pernah lihat. Karena sanyanya ada, pasti akan berkesan. Itu latihan Buddha Nusati. Anda baru dengar kan ya seperti ini kan? Ya. Ini menarik. Anda bisa pembuktikan Buddha Nusati. Semua kualitas Buddha Nusati bisa caranya. Ya, itu untuk membuktikan ada nggak Buddha di masa lampau? Ada nggak pernah sejaman dengan Buddha pada saat itu? Karena ini berhubungan dengan sanya, persepsi gitu. Ini fungsinya sanya merekam. Buddha itu kualitas yang sangat besar, mahantarana. Misalnya objek yang sangat menyenangkan, pasti kesannya akan kuat. Good impression, kesan yang kuat. Oke. Ini tentang Buddha Nusati. Tentang Marana Nusati, sama juga. Asubha Bawana, Anda memerlukan mayat 10 untuk merenungkan Asubha Bawana itu sendiri. Ya. Oke, untuk Marana Nusati juga sama, memerlukan mayat 10. Mayatnya harus yang sama jenisnya, jangan lawan jenis. Dan harus 10. Makanya Anda harus punya rekaman mayat untuk latihan Asubha Bawana atau Marana Nusati. Ya, buat latihan loh, buat latihan. Ini salah satu meditasi perlindungan dan ini harus dilatih. Jadi kalau ada yang kematian datangnya pas jitbok aja sebelum jitbok. Anda lihat mayatnya gitu. Ya, buat direkam. Jangan takut kalau Anda betul-betul meditator gitu. Ya, jadi lihat misalnya, oh laki-laki ya, Anda laki-laki lihat penampilan dia. Itu buat keluarga sangat bernilai. Artinya kalau keluarga yang selainnya bisa memanfaat itu berdama-dana loh, objek meditasi. Kayak kalau undang biku ketika kematian, kasih tunjuk mayatnya untuk biku tuh jadikan objek meditasi kalau laki-laki. Ya. Nah, kita di Power Center seperti itu. Kalau ada yang meninggal mau dikremasi, semua biku misal laki-laki semua biku diundang untuk menghadiri prosesi kremasinya. Sebelum dibakar, mayatnya dibuka. Ya, bante-bantenya akan melihat merenungkan objek mayat itu sendiri untuk direkam. Ya, untuk dilihat mayatnya. Ya, itu jadi objek nanti ketika latihan Asubha Bawana dan Marana Nusati. Menjelang mati aja masih bisa berdana gitu kan, berbuat baik. Nah, itu kan baik. Nah, jadi begitu Anda datang ke rumah duka, jangan cuma makan kacang doang. Atau kongko. Ada dhamma yang bisa Anda dapatkan mestinya. ya, Anda bisa renungin Marana Nusati gitu juga. Gitu harusnya sebagai Buddhis, sebagai praktisi dhamma harus bisa memanfaatkan ini, itu dhamma gitu. Ya. Ya, oke. Jadi Marana Nusati, ya. Di Marana Nusati juga ini latihannya, ketika Anda sudah melihat misalnya objek mayat yang Anda punya, dan nanti objek mayat itu Anda ganti dengan mayat Anda sendiri ketika di Marana Nusati. Akan berubah mayatnya, akan Anda lihat umur berapa Anda mati saat itu, akan terlihat penampilannya.
Karena Anda rubah mayat yang Anda lihat dengan mayat Anda sendiri. Dan saat itu umur berapa? Jadi Anda akan bisa prediksi kehidupan ini Anda mati di umur berapa. Entahkah umur 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, atau mungkin seminggu lagi, nggak tahu. Kalau dilihatnya masih muda, sama gitu kan. Iya enggak? Ini Marana Nusati, iya. Iya. Nah, Anda lihat bagaimana untuk pembuktiannya. Lihat di bawangganya ini. Nah, bawangga yang pernah Anda cek di waktu ngelihat faktor-faktor jana akan terpakai di sini untuk membuktikan di bawangga. Masih ada enggak unsur kehidupannya? Masih ada enggak jiwita nawaka kalapanya di sini unsur kehidupannya? Di bawangga masih ada enggak unsur kehidupannya? Begitu memang unsur kehidupannya mati, enggak ada lagi. Memang mati dan umur sekian Anda bisa tahu. Umur berapa Anda meninggal. Pasti. Inilah kehebatan meditasi yang Buddha ajarkan. Pembuktian lagi Anda membuktikan bagaimana Marana Nusati itu dilatih dengan benar. Ya kan? Makin yakin, oh iya, seperti ini ya meditasinya. Gitu. Ya kan? Semakin kuat keyakinan Anda, semakin Anda mau berlatih lagi. Ya enggak? Wah, mau berapa lama juga oke deh, enggak pulang-pulang juga oke lah istilahnya. Ya kan, latihan terus pokoknya terus gitu kan. Nah, ya kan? Karena membuktikan terus gitu kan. Oke. Itu ya sekilas tentang meditasi 4 perlindungan.